Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Jadi buat teman-teman, gue selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat dan makin sukses. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safi, pakar bola ya. Hari ini gue mau membahas tentang dosa-dosa Barcelona sehingga Barcelona seperti terkutuk dari semua liga, dari Copa del Rey, dari La Liga, dari Liga Champions. Jadi dan melengkapi puasa gelarnya Barcelona. Apa aja faktor-faktor yang menyebabkan Barcelona seperti ini dan gimana masa depan Xavi dan beberapa pemain yang harus keluar dan ada beberapa nama pemain bintang yang akan masuk ke Barcelona. Itu akan gue bahas. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin selamat buat timnas Indonesia yang menang 4-1 lawan Jordania, lolos juga ketemu Korea. Jadi ketemu Korea nih, kita langsung kasih tahu aja Korea mau dipulangin apa mau pulang sendiri. Wah, ya Indonesia kemarin lawan Jordania mainnya tuh kayak Barcelona 2009. Bahkan kayak yang biasanya di babak kedua capek, udah nggak ada pemain yang menunjukkan itu. Berarti ada peningkatan secara fisik dan stamina. Terus main dari ke kaki-kakinya nyantai juga, build up-nya juga bagus. Ya kayak Jordania tuh ya kayak sepatu Jordan aja diinjek-injek sama pemain Indonesia. Udah, nanti gue bakal bahas lebih panjang lagi setelah hari Kamis mungkin itu Indonesia Korea. Dan bakal ada reaction juga nanti dari tackle bebas. Nah, Barcelona sekarang yang sudah memastikan diri puasa gelar, tanpa gelar, 0 gelar ya, dengan beberapa pemain. Ada De Jong yang gaji tinggi tapi kontribusi rendah ya, gaji tinggi tapi keterlibatan atas cetak gol Barcelona rendah. Dan Cancelo yang sekarang jadi Cancelor, yang Cancelo jadi Cancelo, terlalu slow mainnya dia, mentalnya udah habis, fisiknya udah habis. Dan dari Rapinya juga beberapa pertandingan on fire kemarin nggak kelihatan. Dan Xavi sebenarnya hari ini ya, jadi hari ini bakal ada keputusan sebenarnya perpanjang atau di-cut Xavi-nya. Tapi nanti gue bakal bahas lagi, gue update lagi kenapa Xavi, seperti apa masa depan Xavi di Barcelona. Nah, Barcelona masih memiliki sisa pertandingan, yaitu akan berhadapan nih di kandang, berhadapan dengan Sociedad, Rayo Vallecano, dan Girona. Ya, Girona masih di klasmen atas juga, serta bertandang ke Almeria dan Sevilla. Nah, jadi sebenarnya masih susah gitu. Tapi mengingat ini match udah nggak berpengaruh ya. Tapi kalau bisa jangan kalah terus biar nggak longsor ke ketiga keempat gitu. Agak sedikit malu karena awalnya lu memperebutkan 1-2, tapi kalau longsor malu juga. Tapi menurut gua ini saat yang tepat untuk memainkan pemain-pemain yang menit kesempatan bermainnya itu agak kurang. Lu boleh coba nanti Michael Faye main kayak gimana gitu kan. Mainin bareng Inigo Martinez, atau lu coba Michael Faye yang sebenarnya ini CB tapi bisa jadi DM apa enggak. Karena gue ngelihat Michael Faye walaupun jarang disiarin karena Barcelona B, tapi lu lihat di YouTube ya, atau match-match dari Barcelona B itu dia punya ketenangan, dia punya scanning dan bisa passing juga. Passingnya cukup akurat dan pernah mencetak gol dari tengah. Jadi Michael Faye cocok dan patut untuk dicoba. Karena udah De Jong udah masuk rumah sakit lagi. Vitor Roque juga harus dicoba lagi ya. Lu Barcelona tidak bisa memanfaatkan Lewandowski. Gua sangat menyesali dan kadang tapi mengaminkan juga. Lewandowski akhir-akhir ini egois. Karena apa? Dia nggak dapat suplai bola, dia yang nyari sendiri. Ingat, Lewandowski nomor 9 mati, bukan Lionel Messi. Dia bukan tipe dia cari ruang, bukan tipe dia geser-geser lawan, bukan. Dia tugasnya cetak gol. Tapi gimana caranya cetak gol? Ya harus ada yang suplai, tapi dia nggak ada yang suplai. Jadi gue nggak mau menyalahkan full Lewandowski, tapi ya kadang beberapa keegoisan Lewandowski itu juga muncul karena
yang terjadi di Barcelona, dia nggak dapat suplai gitu. Masa kalah golnya sama Bellingham, gimana coba tuh. Nah, setelah itu ini pertandingan udah hampir nggak ada yang berpengaruh banget ya. Lu kalau Rayo yang sulit dikalahkan harusnya bisa ya. Girona juga lu harus tunjukin kalau ya kemarin kalah sama Girona, tapi ya udah emang tuh bensinnya lagi kenceng aja. Girona sekarang lagi harus bisa menang. Sociedad gitu kan, yang lu selalu kesusahan lawan Sociedad, ya tunjukin lagi pakai menang-menang, dan tunjukin pemain-pemain baru ya. Kubarsi kalau mau istirahat nggak apa-apa istirahat, tapi kalau mau ngasih terus jam terbang jangan sampai cedera. Ya Hector Ford harus dicoba menggantikan Cancelo. Banyak beberapa pemain-pemain yang harus, Casedo dimasukin, semua pemain-pemain harus dicoba lah, karena ini udah nggak ngejar, nggak ada yang dikejar lagi ya. Poinnya udah nggak mungkin ngarepin kesalahan Madrid, itu udah nggak mungkin. Nah, selanjutnya kenapa Barcelona bisa seperti ini gitu kan ya terlepas dari faktor luck yang kurang mendukung ke Barcelona. Sebenarnya Barcelona sudah menunjukkan progres. Dari awal yang gue selalu menyalahkan Xavi nih, memang Xavi salah ketika di awal-awal. Kadang line up-nya hancur, kadang dia salah tarik keluar pemain, kadang dia membuat keputusan merespon keadaan juga salah gitu kan. Itu salah Xavi di awal-awal musim sampai pertengahan. Tapi sebenarnya makin kesini itu makin kelihatan kayak udah mulai bener gitu kan. Dan sayangnya ketika Xavi-nya udah mulai bener, pemain tidak menunjukkan kemampuan yang maksimal. Seperti yang gue bilang, Pedri pemain bagus, istimewa, tapi kenapa dia terlihat aneh di lapangan? Ya, De Jong pemain bagus, istimewa, tapi kok jadi tolol di lapangan kayak gitu. Yang disayangkan adalah ketika Xavi kayak udah mulai nemuin ritme dari Barcelona, justru pemain-pemainnya kayak dua gol terakhir atau gol lawan Paris Saint-Germain, kesalahan dari Cancelo. Emang nggak di replay gitu, nih gol Dembele kayak gini gitu kan, nanti jangan sampai keulang lah. Golnya Lucas Vazquez juga kayak gitu ya. Brahim Diaz megang bola dari tengah, Pedri nggak bisa ngambil ya, napasnya udah mau mati. Pedrinya emang gue nggak ngerti, maksud gue begitu nggak kerebut aneh ya. Lu mau proporsional foul juga nggak apa-apa harus ya, daripada terjadi gol gitu. Tapi lu cuman lari nabrak jatuh sendiri, kayak bro, lu kayak bukan atlet, bahkan bukan pemain bola, kayak bukan atlet, nggak ada nampas atlet itu di situ. Nah, ketika Xavi sudah kayak menemukan ritme pemain yang aneh-aneh gitu ya. Araujo kartu merah, emang suruh Xavi? Bukan, Araujo-nya yang tolol. Ini kan De Jong patah, kakinya ketekuk, bukan suruh Xavi, tapi De Jong yang kayak gitu. Yang kenapa nggak dia lepas aja, orang udah fluid kok. Terlepas dari kenapa nggak kartu Valverde sampai cedera, tapi ya udah. Cancelo lewat mulu, emang suruh Xavi? Cancelo-nya yang tolol. Ya. Siapa ya? Udah mulai aneh-aneh. Yang bisa main bola kelihatan cuma Lamine Yamal doang, udah. Ya, mental ketika lawan Madrid hancur gitu. Udah aneh semua, dan memang faktor keberuntungan juga nggak memihak ke Barcelona, jadi ya emang harus diterima ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah Xavi harus stay? Dan jawabannya gue selalu, kalau mau Xavi stay harus ada pilihan lain, yaitu pilihan lainnya adalah kasih pemain-pemain yang bertarung ya. Lu mesti ingat, Xavi pun mesti ingat ya, sebal positionnya Manchester City bisa menyelesaikan peluang dan endingnya adalah gol Manchester City, dia nggak bisa ketemu lawan Madrid yang ultra defense ketiga hal itu. Jadi itu udah ada sampel ya, sepak bola ball position itu kalau musuh udah tahu cara ngelawannya, itu nggak bakal menang ya, nggak, susah menangnya. Itu Manchester City loh yang lagi top levelnya. Masa yang layar kedua, layar ketiga mau ngikutin, nggak bisa. Jadi lu harus tetap mengadopsi permainan atau beradaptasi dengan sepak bola modern yang press, yang high press, yang ya fight banget gitu. Itu harus terjadi mau nggak mau. Ya kalau mau
identitas tiki taka nggak hilang, jangan dihilangin. Ketika lu main lawan yang terbuka, ketika lu main berhadapan dengan yang levelnya di bawah lu, tetap mau pakai gitu. Tapi ketika lu berhadapan dengan kualitas tim yang sama atau bahkan di atas lu, jangan sok-sok maksain ball position, jangan sok-sok maksain mau nguasain bola. Enggak, itu lu udah harus cari menang. Lu udah harus cari menang dengan situasi yang udah genting. Itu, tapi nanti gua akan bilang gua tim Xavi out apa enggak. Itu kalau Xavi out. Kalau Xavi in, kalau Xavi out, ya sekalian pelatihnya jangan orang yang sementereng Xavi, jangan yang selevel Xavi. Kalau kayak dari Rafa Marquez gitu kan, atau dari De Zerbi pun gue juga kayak, ya apa bedanya lu nanti gitu kan. Kalau mau yang bener-bener beda, yang bisa bawa pemain, ya Flick nih bener-bener pengen banget melatih Barcelona, tapi sejauh ini Barcelona kayak acuh sama Flick. Dan hampir nggak jadi kayaknya. Tapi gue pengen, kalau Flick yang datang udah pasti kerombak, udah pasti filosofi udah goyang dikit, idealisme udah mulai keluar. Kalau emang lu pengen menang, pasti Flick pengen butuh gelandang yang fight di tengah, ya yang Spartan, yang mau naik, yang mau turun, yang berkontribusi untuk menyerang, berkontribusi untuk bertahan. Itu nama-nama kayak De Jong udah pasti hilang, nama-nama kayak Pedri udah pasti hilang, Sergio Roberto udah pasti hilang. Itu kalau Flick yang datang ke Barcelona. Tapi kalau nama nggak sementereng atau masih sama levelnya sama Xavi, itu berat gitu kan. Nah, kabarnya sekarang kita ke transfer. Barcelona itu tidak menutup kemungkinan untuk menjual Araujo. Ya, ini mumpung masih mahal ya. Dari sekian banyak save Araujo, ya cara dia menahan bola, cara dia memutus serangan itu sedikit ternodai dengan kartu merahnya kemarin berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Tapi ya ini belum menurunkan yang dalam nilai transfer market, belum turun jauh. Jadi gue nggak tahu ya, Araujo kalau masih bisa dijual silakan dijual. Gue bukan yang Araujo banget, gue nggak kayak gitu. Ya masih ada Kubarsi, Inigo Martinez, gue masih percaya. Masih ada Konde yang kalau main di posisi asli, walaupun ketemu striker cepat dia mati, tapi dia tengah Araujo gue nggak masalah gitu. Toh bisa datengin mungkin back bagus lainnya, back yang lagi top level lainnya gitu, bisa jadi. Nah, di lini tengah yang tadinya dari mulai minat sampai nggak minat lagi, ya Frenkie De Jong, Manchester United minat, jauh ini nggak minat lagi ya. Paris Saint-Germain minat, tapi ngeliat kelakuannya yang nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, jadi nggak minat. Kalau sekarang Frenkie De Jong masih tinggi harganya, silakan dijual. Ya karena ini gue juga bingung pasti kalau jadi Xavi, kayak ini pemain nggak ada kontribusi, main nyerang nggak bisa, bertahan nggak bisa. Bisanya apa kita nggak tahu, tapi digaji mahal. Ya udahlah kita mainin aja lah, biar ada timbal balik. Tapi bukan timbal balik, cuma malah kebalik doang Barcelonanya. Jadi bingung. Kalau nilai De Jong masih tinggi, ya udahlah, silakan keluar. Gua nggak ada ikatan emosional banget sama De Jong. Ya biasa aja, kayak lu bisa lari, lu bisa ngelotin 1-2 pemain, tapi kayak nggak punya visi misi. Ya nggak gua gitu, bukan gua banget, bukan kesukaan gua banget. Nah, itu De Jong. Pedri, gua belum tahu ada tim yang mau sama Pedri apa enggak. Yang jelas dengan fisik seperti itu di Liga Inggris mati, nggak bakal kepake gitu kan Pedri. Ya kalau ke Liga Italia patah kakinya pasti karena nggak kuat. Ya mungkin ke Liga Tani, apa-apa lu mau ke Paris, ke Perancis, atau lu ke Arab langsung nyari duit, nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya Liga Spanyol adalah liga yang cocok buat orang kayak Pedri. Spanyol ya itu yang sedang temponya. Kalau Inggris kadang terlalu cepat, ya kick and rush-nya. Liga Italia terlalu lambat. Spanyol itu sedang. Tapi Pedri cocoknya harusnya memang di Spanyol. Cuma lihat kinerjanya sekarang, kayak lu mau ngapain sih main futsal juga nggak futsal banget gitu kan. Dihantem sama Pedri, ketemu gelandang yang nggak jago tapi mainnya keras, mati dia. Mati. Ya ke Liga Inggris itu dia bakal capek. Kalau di Liga Spanyol kuatnya cuma 20 menit, di Liga Inggris mungkin 3 menit udah minta ganti, mukanya udah biru atau muntah kuning. Tipes besoknya kalau dipaksain ke menit-menit kelima.
Kalau main di Liga Italia temponya agak lambat, bisalah dia 30 menit, cuman kaki patah, dirap sama orang. Brahim Diaz saja nggak bisa ngambil bolanya kok udah nempel. Ya Sergio Roberto ya udah ke Liga Arab lah, Liga Arab. Ya pemain-pemain lemas sudah cabut semua gitu. Tapi kabar baik, kabar menyenangkan datang dari Barcelona, yaitu ingin merekrut Bernardo Silva, dan ini kemungkinannya sudah 50% ke atas Bernardo akan bergabung dengan Barcelona. Bernardo sama kayak pemain-pemain Barca, kayak Gavi, kayak Pedri yang memiliki postur yang mungil ya. Tapi bedanya Pedri dengan Bernardo, Bernardo mungil, dia ngotot, dia kuat, dia mau lari, dia nggak capek, jadi atlet. Kalau Pedri muntah darah ya. Bernardo sudah terbukti dia bisa mencetak gol ke gawang Madrid, dia bisa mendribble bahkan melewati Virgil van Dijk. Cara megang bolanya juga udah kuat, dia bisa di posisi wing, dia bisa di belakang striker, dia bisa jadi AMF. Jadi sangat yang tepat kalau Bernardo masuk ke Barcelona main 4-3-2-1, 4-2-3-1 itu gue nggak masalah. Ya double pivot, Gundo sekalian kasih temen siapa gitulah, Gundo Gavi, Gundo Fermin gitu, depannya Bernardo gitu. Jadi atau Gundo biar dia yang jadi double, tapi yang naik turun Gundo, satunya pemain yang menjadi breaker gitu kan. Satunya lu kasih gelandang di situ kayak Stones di City gitu, atau Christensen masih di situ. Ya udah 4-2-2-nya Chris, Gundo maju, 3 depan Lemin, Rapinya, Lemin, si Felix, Lewa misal. Di belakangnya Bernardo. Kena, udah ayo Liga Champions deh gitu kan. Walaupun selain Bernardo ada kemungkinan beberapa pemain akan datang ke Barcelona. Nah, jadi seperti itu, Bernardo bersedia untuk menurunkan gajinya dan bergabung bersama Barcelona. Kalau ada pertanyaan, kok bisa pemain maju menurunkan gaji untuk join ke Barcelona? Jawabannya adalah Barcelona selain memang ya klub lama, klub punya identitas, klub besar juga ya, Barcelona itu untuk tinggal itu emang enak banget ya. Mau gunung, mau bukit ada, mau laut ada, mau perkotaan, perdesaan pun ada di situ. Dan beberapa pemain ketika Barcelona udah nggak seksi sebagai sepak bola, tapi kota Barcelona ini sangat rekomendasi, sangat nyaman dan aman, cukup sangat menyenangkan bahkan untuk menjadi tempat tinggal. Jadi ya Barcelona pasti dan selalu ada segi keseksian untuk dihinggapi, untuk disinggahi. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Dan ya Bernardo masih ada Barcelonanya banget. Dia ball position bisa, passing bisa, shoot bisa. Selain noda terakhir dari Bernardo adalah nge-shoot ke tengah. Ya itulah nggak masalah buat gue. Ya untuk seorang Bernardo, untuk tim sekelas Barcelona sangat cocok gitu kan. Mungkin bisa menaikkan mental. Ketika Gundo di tengah itu masih kurang buat naikin mental, lewat di depan, ya kita ambil wing yang bagus, kita ambil pemain-pemain sayap yang bagus. Jadi itu aja dari gua. Silakan di komen ya. Gua mau kasih pertanyaan nih gini, siapa aja pemain Barcelona yang harus keluar? Ya yang harus dijual. Karena pemain pinjaman bakal balik lagi, bakal gemuk nih squad, harus ada yang dijual. Dan siapa pemain yang kalian pengen ngelihat dia bermain di Barcelona? Bernardo menurut gue sejauh ini udah cukup. Gue belum ada pikiran lagi. Ya gue pengen wing-wing yang ngotot. Ya kayak Ferran gak pakai lah, gak usah. Ya, dan gelandang-gelandang yang ngotot. Satu aja gelandang bertahan murni. Ya, itu aja dari gue. Dan untuk Xavi, sangat disayangkan. Ya, gue yang benci Xavi sebagai pelatih dari awal. Keputusan salah, decision maker salah, narik pemain, nurun pemain, ngasih starting line up salah gitu kan. Itu kesalahan itu akan ditebus di akhir pertandingan. Tapi ketika saat menebus di akhir-akhir laga, di akhir-akhir match yang sangat menentukan, justru malah pemain yang tidak memberikan dampak atau menurunkan, mengerahkan kemampuan yang maksimal. Untuk gua, sorry, Xavi tetap out. Xavi tetap out. Ganti pemain atau ganti pelatih yang sangat kontradiktif dengan Barcelona, sehingga dia bisa mengadaptasi ya sepak bola modern
dan membawa ego sebagai pelatih untuk mendatangkan pemain-pemain. Ya, setelah itu dia mengadaptasikan sepak bola dan Barcelona. Itu dari gua. Coba silakan di komen. Xavi out atau siapa aja pemain yang harus dibuang dan dibeli oleh Barcelona. Oke, terima kasih yang selalu nonton. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Salam olahraga.